tetap semangat belajarnya, tetap semangat membantu neneknya. Dan neneknya itu pengrajin kendi. Kendi terbuat dari apa, teman-teman? Tanah liat, betul sekali. Dan Alif setiap harinya membantu neneknya mengambil tanah liat di bukit yang gak jauh dari rumahnya dengan sebuah ember kecil. Suatu pagi, Alif sudah terbangun dari tidurnya. Harusnya bangun tidur tuh bersyukur ya. Tapi buang gas juga bersyukur. Untung kita bisa buang gas. Kalau gitu aku mau bersegera dulu. Alif bersegera menuju kamar mandi. Ia membersihkan dirinya dan kemudian mengambil berwudu. Karena sebentar lagi azan subuh akan tiba. Lalu Alif pun berangkat ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Setelah kembali dari masjid, Alif langsung mengambil ember kecilnya. Dia ingin mengambil tanah liat. Sebelum berangkat ke sekolah, aku mau ambil tanah liat dulu ke sana. Kalau gitu, aku mau jalan sekarang Tapi nenek kemana ya? Kok nggak terlihat? Kamu lihat nggak nenekku? Di mana? Di rumah siapa? Ngapain nenek aku di rumah kamu? Mungkin dia di kamar. Coba aku periksa dulu kamarnya. Nenek, wah, Alif memanggil begitu kencang. Neneknya memang ada di dalam kamar. Mendengar teriakan Alif, neneknya kaget. Dibuka pintu kamarnya. Alif pun keluar, nenek Alif pun keluar dari kamar itu. Aduh, pagi-pagi udah ada yang teriak-teriak. Ini Alif udah dikasih tahu berkali-kali, kenapa coba panggil nenek tuh teriak-teriak bikin kaget. Padahal mah kalau panggil orang tua harus gimana? Sopannya, yang lembut. Maafkan aku, Nek. Aku sudah panggil nenek berkali-kali tapi nenek nggak datang-datang, nggak nyaut-nyaut. Jadi aku teriak. Lagian nenek jam segini masih ada di dalam kamar. Kesiangan ya. Ayo ngaku ya. Semalam begadang ya. Enak aja. Ngapain nenek begadang? Kali aja nenek begadang kayak teman-temanku tuh main FF. Nenek-nenek main FF katanya. Enak aja, enggak dong. Nenek itu bangunnya lebih pagi dari kamu. Kamu bangun jam berapa? Sebelum subuh, Nek. Nenek bangunnya jam 3. Ini mah 3. Ini 3. Gak percaya nih nenek itu. Tuh 2, 3. Gini ngitungnya. Tuh 2, 3. Ya, betul kan? Betul gak? Betul. Gimana tiganya gimana? Coba kamu hitung coba. Oh, pelan-pelan. Oh, gitu. Coba diulang lagi ngitungnya. 1, gitu. 2, gitu. Terus 3. Ya. Nenek kalau bangun jam 3 terus nggak masih ada di kamar. Aku saja sudah sholat subuh loh, udah kembali lagi dari masjid ya. Nenek itu tadi juga sudah keluar. Nenek mengambil wudhu, nenek sholat malam, lalu menunggu subuh di kamar. Dan setelah itu nenek mengaji. Kamu tuh ya teriak-teriak mengganggu nenek lagi mengaji. Maaf Nek, nenek lagi mengaji. Iya. Wah, aku mengganggu ya. Wah, tapi keperhatikan nenek rajin sekali mengajinya, hampir tiap hari loh. Dan tentu saja kita ini kan umatnya Nabi Muhammad, kita Al-Quran, dan kita harus dekat dengan Al-Quran. Kenapa Nek? Dengarkan baik-baik. Al-Quran petunjuk hidup, baca selalu setiap hari agar kita hidup selamat, menolong kita di akhirat nanti. Yo, ayo baca Al-Quran, setiap hurufnya dapat pahala. Yo, ayo baca Al-Quran, temani kita masuk ke surga. Gitu Alif. Wah, aku juga mau
surga? Iya nek. Oh, tapi nek, aku tuh bacanya nggak selancar nenek. Aku kalau mengaji masih terbata-bata. Kira-kira aku dapat pahala tidak nek? Oh, tentu saja. Kamu akan dapat pahala. Sering-seringlah dibaca, nanti kamu akan lancar baca Al-Quran dan pahalamu bisa banyak. Ah, iya. Oh, nek, aku boleh nanya sesuatu nggak nek? Apa? Nek, misalnya nih nek, ada orang yang rajin sekali membaca Al-Quran ya. Setiap hari ia membaca Al-Quran, tapi orang tersebut tidak mengerti artinya, tidak paham maknanya. Kira-kira Allah akan memberi kebaikan gak kepadanya? Bukankah itu sia-sia? Sering dibaca tapi gak ngerti artinya. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Jangan meremehkan ibadah sekecil apapun. Nah, Allah itu akan tetap memberi kebaikan kepada orang yang sering baca Al-Quran, meski tak paham artinya. Kebaikan apa nih? Kalau sekarang nenek belum bisa jawab nih kayaknya. Nenek akan jawab pertanyaanmu, tapi kamu harus melakukan sesuatu dulu untuk nenek. Apa nek? Kamu kan sudah bawa ember tuh, mau ngambil tanah liat kan? Iya nek. Sekarang ditunda dulu ngambil tanah liatnya. Kamu sekarang ambil air di sungai sana. Bawa air sungai itu dengan ember itu ya, bawa ke rumah airnya. Nek, tapi embernya kan kotor. Tuh, banyak tanah liatnya, bolong lagi. Mendingan aku ambilnya pakai ember yang baru saja. Tidak mau, justru nenek maunya kamu ambil air sungai dengan ember itu. Hah, gitu nek? Iya. Ya sudah deh, kalau gitu aku berangkat sekarang ya nek. Ali pun berangkat ke sungai, diminta neneknya untuk mengambil air dan membawa air sungai itu ke rumah. Dia berangkat ke sungai dengan semangat. Bismillah, aku harus berhasil membawa air sungai ke rumah dengan ember ini. Dia pun berjalan dengan semangat ke sungai. Ih, kok sepi banget ya? Kalau aku jalan, kalian bantu aku tepuk tangan dong biar nggak sepi ya. Bisa nggak? Bisa ya. Nanti tepuk tangannya sambil bersorak. Gitu ya. Bisa? Oke, siap. 1, 2, 3. Tiba di sungai, lalu diisi ember itu oleh Alif. Aku bawa lagi ke rumah. Tepuk tangan lagi. 1, 2, 3. Ali pun tiba di rumah. Nek, aku sudah kembali nek. Ini air. Kemana airnya? Kok tidak ada? Kemana airnya ya? Oh, airnya tertumpah. Wah iya. Tapi kata nenek, aku harus bawanya dengan ember ini. Mungkin harus dicoba lagi. Alif kembali lagi ke sungai. Kali ini embernya diisi dengan penuh sekali, lebih penuh dari yang tadi. Kalau diisi penuh seperti ini, pasti ada yang tersisa sampai rumah. Aku mau kembali lagi ke rumah. Tepuk tangan lagi. 1, 2, 3. Tiba lagi di rumah. Nek, aku sudah kembali lagi. Ini air. Kemana airnya? Padahal tadi udah kuisi penuh. Aduh, belum berhasil juga. Coba lagi. Wah, Adit tidak putus asa. Dia kembali lagi. Kemudian diisi lagi. Diisi dengan penuh. Tadi aku bawanya sambil jalan. Mungkin kalau aku bawa sambil berlari, ada air yang bisa aku bawa sampai rumah. Kalau gitu aku mau lari. Aku mau lari nih. Berarti tepuk tangannya lebih cepet ya. Ngebut. Oke, siap ya.
Lebih semangat ya. 1, 2, 3. Alif terengah-engah tiba di rumah. Aduh, nenek, aku sudah kembali, nek. Aduh, capek banget, nek. Ini air. Belum berhasil juga teman-teman. Tapi Alif itu anak yang hebat, dia tidak gampang putus asa. Dia kembali lagi. Iya, tumpah betul. Dia akhirnya kembali lagi ke sungai, balik lagi ke rumah, kembali lagi, berlari lagi, hingga akhirnya setelah berkali-kali Alif tidak berhasil juga. Alif merasa kelelahan. Udah, nek, aku capek, nek. Semuanya sia-sia, nek. Aku sudah coba berulang-ulang kali tapi tidak berhasil membawa air sungai dengan ember ini. Udah, nek. Neneknya pun tersenyum melihat Alif. Aduh, capek ya cucu nenek ya. Iya, nek. Nenek jangan-jangan cuma ngerjain Alif aja ya. Mau jawab pertanyaan aja Alif harus bolak-balik ke sungai. Tadi Meme belum bisa jawab pertanyaan kamu. Nah, kalau sekarang nenek baru bisa jawab pertanyaan kamu. Maksudnya, nek? Kamu tadi udah capek ya bolak-balik? Iya, nek, sia-sia kan? Aku nggak bisa bawa air sungai dengan ember ini. Tidak ada yang sia-sia. Tadi kan nenek sudah katakan, segala sesuatu yang kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh tidak ada yang sia-sia. Kamu memang tidak berhasil membawa air sungai dengan ember itu, tapi kamu sudah membuat perubahan. Maksudnya, nek? Kamu perhatikan ember yang kamu bawa. Dilihatnya ember yang Alif bawa. Wah, ternyata benar kata nenek. Ada yang berubah dari ember itu. Semula embernya kotor sekali dengan tanah liat. Sekarang embernya bersih, kinclong, dan tak ada noda tanah liat sedikit pun di ember itu. Wah, nek, embernya seperti baru. Nah, embernya jadi bersih ya. Iya, nek. Karena sepertinya tadi aku berulang-ulang kali mengisinya dengan air dan kotorannya ikut tertumpah di jalan dengan air yang kuisi tadi. Nah, betul begitu. Terus apa hubungannya dengan pertanyaanku tadi? Tadi kan kamu bertanya kebaikan apa yang Allah berikan kepada orang yang sering membaca Al-Quran tapi nggak paham artinya, begitu kan? Iya, nek. Nah, sekarang nenek jawab. Simak baik-baik ya. Ember itu ibarat hati kita manusia. Ketika melakukan dosa, maka hati kita akan ternoda seperti tanah liat yang menempel di ember itu. Oh, gitu. Nah, lalu air itu apa? Air itu ibarat Al-Quran. Kamu tadi mengisi berulang-ulang kali ember itu dengan air, maka kotorannya akan turun dan ember itu jadi bersih kan? Iya, nek. Demikian juga Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca setiap hari, maka orang tersebut akan diberi kebaikan oleh Allah. Allah akan membersihkan hatinya dari noda-noda akibat perbuatan dosa. Oh, aku paham. Jadi maksud nenek, ketika kita membaca Al-Quran setiap hari, Allah akan kasih kebaikan kita, yaitu membersihkan hati kita. Betul. Dan ketika hati kita bersih, insya Allah akan lebih mudah menghafal, memahami, dan mengerti akan Al-Quran. Kamu mau nggak jadi penghafal Al-Quran? Tentu saja aku ingin jadi penghafal Al-Quran, karena aku ingin memberikan kado terindah buat ayah ibu di surga nanti. Bagus itu. Dan sejak saat itu Alif makin rajin mengajinya, makin rajin membaca Al-Quran meskipun masih terbata-bata. Dan lama-kelamaan dia pun lancar. Dan kemudian seperti kata nenek, Alif lebih mudah menghafal Al-Quran sehingga dia dewasa menjadi orang sukses dan juga penghafal Al-Quran. Di sini ada yang mau jadi penghafal Al-Quran? Siapa yang mau jadi penghafal Al-Quran? Wah, hampir semua, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ya. Amin ya robbal alamin. Mana suaramu? Mana semangatmu? Yang mana? Di mana?
Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kalau gitu, sekarang waktunya bagi-bagi hadiah. Tapi yang bisa jawab pertanyaan ya. Kayaknya nggak seru kalau Kaila bagi hadiahnya sendiri. Kaila panggilin teman Kaila ya. Sebentar. Ini dia teman Kaila. Ayo dong, keluar. Kumpul, kok ngapain? Ketemu teman baru nih. Foto teman baru? Iya. Sini. Untuk itu di depan dong. Banyak ya? Ih banyak. Gimana, senang nggak? Senang sih. Kok kamu diem-diem aja? Katanya anak gaul. Kalau anak gaul biasanya senang loh ketemu teman. Emang? Oh terus kok diem aja? Enggak diem. Nih perhatiin. Kalau anak baru, kalau anak gaul ketemu teman baru kayak gini. Kayak gimana? Gitu. Oh apa tuh tadi? Mewing. Iya. Oh biar apa Mewing? Ya kan biar kelihatan keren, biar kelihatan sigma gitu loh. Oh biar kelihatan sigma. Ya udah, anak pengen dibilang anak sigma ya. Keren kan? Oh keren. Tapi tahu nggak? Ada yang lebih keren lagi. Kenapa? Tuh kalau misalnya Rasulullah ketemu temannya bukan Mewing. Ngapain? Rasulullah itu tahu nggak? Disukai sahabatnya. Terus sahabat-sahabat Nabi itu paling betah duduk dengan Rasulullah. Kenapa? Kenapa? Soalnya Rasulullah itu selalu tersenyum. Senyum? Iya. Senyum itu membahagiakan orang lain. Makanya senyum itu dapat pahala. Kalau Mewing mah nggak dapat pahala. Mau dapat pahala nggak? Mau. Nah makanya tersenyum. Senyum itu kan kata Nabi Muhammad sedekah. Oh gitu? Iya. Coba gimana ketemu teman senyumnya? Oke deh. Kok kenapa? Aku udah seneng tapi malah ditolongin loh. Kalau diledekin ya? Enggak. Di sini mah anaknya baik-baik, gak ada yang suka ngeledek. Bener? Iya. Makanya kamu kasih senyumnya yang terbaik. Ya loh. Gimana senyumnya? Tuh. Itu bukan ngeledek. Terus apa? Itu berarti tandanya teman-teman senang ketemu sama kamu. Senang kan? Emang kamu gak senang kesini? Senang sih. Di mana nih? Ini di SDN Cigasong 3. Senang gak kesini? Senang. Kenapa senang? Soalnya ceweknya cantik-cantik. Aduh jadi malu. Gak usah malu. Iya cantik-cantik. Iya. Lihat bu gurunya dong. Oh iya, bu gurunya juga sama ya? Iya. Magetan. Kok magetan? Magetan apa? Mamisnya kebangetan. Aduh. Iya bu gurunya manis ya. Iya. Berkerudung, cantik alami. Aku tahu nih bu guru pakai skincare apa. Emang bu guru pakai skincare? Iya kok. Aduh. Oh emang skincarenya apa bu guru? Bisa cantik alami gitu? Iya, apa skincarenya? Skincarenya air wudhu. Masya Allah. Udah kerudungan, cantik alami ya. Tapi gak cuma anak-anak perempuannya yang cantik atau bu gurunya loh. Terus ya kok, tuh lihat laki-laki. Gimana perasaan kamu lihat laki-laki? Kamu kok gitu? Gak boleh dong ya. Sama temen gue harusnya diperlakukan sama. Kayak gitu. Iya sama gimana? Sama laki-lakinya sama gimana? Sama cantik-cantik. Enggak. Kalau anak laki-laki dibilang cantik tuh nanti malah ngambek. Anak laki-laki kan gagal, masa dibilang cantik? Bukan. Apa tuh? Apa teman-teman? Tuh. Oh iya aku tahu. Apa? Genteng. Ganteng. Coba lagi ya.